Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Kernjanubia, mahasiswa Universitas Nasional. Pada mata kuliah hari ini, Organisasi dan Arsitektur Komputer. Saya akan menjelaskan tentang pengetahuan tentang organisasi dan arsitektur komputer. Nah, saya diberi 5 soal pada dosen saya. Soal yang pertama, komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat menerima input dan memprosesnya menjadi informasi dalam bentuk yang paling sederhana. Komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Uraikan tentang kelima bagian yang dimaksud beserta fungsinya. Jadi pada soal ini saya menyebutkan 5 bagian utama yang terdiri dari komputer beserta fungsinya. Nah, pada pengetahuan saya dan cari-cari di Google, 5 bagian utamanya itu yang pertama ada unit input atau input device, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Setiap komputer mempunyai input device dasar seperti keyboard dan mouse. Selain itu, input device tambahan seperti scanner, mikrofon, joystick, dan webcam. Nah, bagian utama kedua adalah unit memori. Unit memori itu berfungsi untuk menyimpan program dan data, terbagi menjadi dua, yaitu random access memory atau RAM untuk menyimpan data sementara, dan read-only memory atau ROM, yaitu memori yang hanya bisa dibaca sebagai penyedia informasi saat komputer pertama kali dihidupkan. Nah, bagian utama ketiga ialah unit aritmatika dan logika atau CPU, Central Processing Unit, merupakan otak dari sistem komputer yang memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu Arithmetical and Logic Unit atau ALU sebagai pusat pengolahan data dan CU atau Control Unit sebagai pengendali kerja komputer. Nah, bagian yang keempat itu unit output atau keluaran, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data, misalkan monitor, printer, hasil, scanner, speaker, dan lain-lain. Nah, bagian yang kelima ada unit control. Unit control secara efektif merupakan syaraf yang mengirim sinyal kontrol ke unit lain dengan mengetahui keadaan unit tersebut. Nah, pada soal nomor 2, saya diperintahkan untuk menguraikan lengkap tentang perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat namun jelas. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Nah, komputer generasi kedua pada tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Pengguna transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dan transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan seperti Control, COBOL, dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Nah, pada generasi ketiga, pada tahun 1964 sampai dengan 1971, pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas yang terdiri dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor.
Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer selama periode ini. Mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem informasi. Nah, generasi keempat itu pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Di periode ini, proses mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Proses pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Nah, kemudian pada soal nomor 3, dosen saya memberi soal CPU tersusun dari beberapa komponen. Salah satunya komponen adalah ALU. Berikan penjelasan lengkap disertai gambar terkait ALU tersebut. Nah, ALU itu ada input dan output. Terus terdiri dari kontrol sinyal, operator registrasi, result registrasi, dan flags. Unit ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika. Berdasarkan instruksi yang ditentukan ALU, sering disebut bahasa mesin dikarenakan pada bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, aritmatika satuan dan boelan unit logika, yang masing-masing memiliki spesifikasi pekerjaan sendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan perintah program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah untuk membuat keputusan dari operasi logika sesuai dengan perintah program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Itu yang dimaksud dengan ALU. Nah, pada soal nomor 4, saya diperintahkan untuk menjelaskan serta gambarkan siklus instruksi dasar dalam CPU, yaitu siklus fetch dan eksekusi. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi. Instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU. Kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Aksi ini dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada CPU memori, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Kemudian dari CPU I/O, perpindahan dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Yang ketiga ada pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang keempat ada kontrol, merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan untuk eksekusi. Nah, pada soal nomor 5, saya diperintahkan untuk menjelaskan serta gambarkan perbedaan antara siklus instruksi bersarang dengan siklus instruksi sekuensial. Nah, ini fungsinya. Ini mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU pada rutin instruksi. Hampir semua modul atau memori dan I/O memiliki mekanisme yang dapat mengintervensi kerja CPU. Nah, pada soal nomor 5, saya diperintahkan untuk menjelaskan serta menggambarkan perbedaan antara siklus instruksi bersarang dengan siklus instruksi sekuensial. Pengolahan instruksi berurutan atau sekuensial
menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani prosesor. Setelah proses selesai menangani suatu interupsi, mekanisme interupsi lain baru ditangani. Nah, terus perbedaan dari pengolahan interupsi bersarang yaitu mendefinisikan prioritas bagi interupsi. Interrupt handler mengizinkan interupsi berprioritas lebih tinggi ditangani terlebih dahulu. Nah, mohon maaf jika banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika banyak kesalahan juga, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Cukup sekian pengetahuan yang saya dapat dalam mata kuliah ini. Mohon koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.